Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minuman keras sangat dilarang dalam Islam. Banyak yang mengatakan bahwa minuman keras merupakan sumber dari segala kejahatan. Mukmin sejati pasti tak akan mau menegak khamar walau hanya setetes, apalagi menyentuhnya. Lalu, bagaimana jika seorang ulama ternama sampai terlihat banyak orang memegang minuman haram itu? Tentu pikiran orang menjadi buruk tentangnya. Inilah yang terjadi pada penyair sufi kenamaan Jalaluddin Rumi. Kisah bermula saat murid dari Syam Tabrizi ini mengundang gurunya itu ke rumah. Sang guru pun memenuhi undangannya dan mendatangi kediaman Rumi. Setelah makanan untuk tamu siap, Syam mengatakan sesuatu kepada muridnya itu. "Apakah kau bisa menyediakan minuman untukku?" Yang dimaksud adalah arak ataupun khamar. Jalaluddin Rumi pun kaget mendengarnya. "Memangnya Anda juga minum?" "Iya," jawab gurunya itu. Jalaluddin Rumi masih terkejut. "Maaf, saya tidak mengetahui hal itu." "Sekarang engkau sudah tahu, maka sediakanlah." "Di waktu malam seperti ini, dari mana aku bisa mendapatkan arak?" "Perintahkanlah salah satu pembantumu untuk membelinya." "Kehormatanku di hadapan para pembantuku akan hilang. Kalau begitu, engkau sendiri pergilah keluar untuk membeli minuman. Seluruh kota mengenalku, bagaimana bisa aku keluar membeli minuman?" "Kalau engkau memang muridku, kau harus menyediakan apa yang aku inginkan. Tanpa minum, malam ini aku tidak akan makan, tidak akan berbincang, dan tidak bisa tidur." Karena kecintaan kepada gurunya, akhirnya Jalaluddin Rumi memakai jubahnya, menyembunyikan botol di balik jubah itu dan berjalan ke arah pemukiman kaum Nasrani. Sampai sebelum ia masuk ke permukiman tersebut, tidak ada yang berpikir macam-macam terhadapnya. Namun begitu ia masuk ke pemukiman kaum Nasrani, beberapa orang terkejut dan akhirnya menguntitnya dari belakang. Mereka melihat Rumi masuk ke sebuah kedai arak. Ia terlihat mengisikan botol minuman, kemudian ia sembunyikan lagi di balik jubah lalu keluar. Setelah itu, ia diikuti terus oleh orang-orang yang jumlahnya bertambah banyak, hingga sampailah Rumi di depan masjid tempat ia menjadi imam bagi masyarakat kota. Tiba-tiba salah seorang yang mengikutinya tadi berteriak, "Ya ayuhan nas, Syekh Jalaluddin yang setiap hari jadi imam salat kalian baru saja pergi ke perkampungan Nasrani dan membeli minuman." Orang itu berkata begitu sambil menyingkap jubah Rumi. Khalayak melihat botol yang dipegang Rumi. Orang yang mengaku ahli zuhud dan kalian menjadi pengikutnya ini membeli arak dan akan membawa pulang. Orang itu menambahi kata-katanya. Orang-orang bergantian meludahi muka Jalaluddin Rumi dan memukulinya hingga serban yang ada di kepalanya lengser ke leher. Melihat Rumi yang hanya diam saja tanpa melakukan pembelaan, orang-orang semakin yakin bahwa selama ini mereka ditipu oleh kebohongan Rumi tentang zuhud dan takwa yang diajarkannya. Mereka tidak kasihan lagi untuk terus menghajar Rumi hingga ada juga yang berniat membunuhnya. Lalu Syam Tabrizi, yaitu gurunya, datang tiba-tiba sambil berkata, "Hai orang-orang yang tidak tahu malu, kalian telah memfitnah orang alim dengan tuduhan minuman arak. Ketahuilah bahwa botol itu hanya berisi cuka untuk memasak." Namun beberapa di antara orang-orang itu mengelak. Akhirnya Syam Tabrizi mengambil botol yang disangka berisi arak dan membuka tutup botolnya. Dia menuangkan isi dari botol itu di tangan orang-orang di hadapannya. Ternyata botol itu memang benar berisi cuka. Mereka menyesal dan mulai memukuli kepala mereka sendiri. Mereka bersimpuh di kaki Rumi. Mereka saling berdesakan untuk meminta maaf kepada alim tersebut dan mencium tangan sang sufi. Mereka pun pergi satu persatu. "Malam ini engkau menyebabkan aku terjerumus dalam permasalahan yang besar. Kehormatanku dan nama baikku menjadi ternoda. Kenapa engkau melakukan ini?" tanya Jalaluddin Rumi kepada Syam, yaitu gurunya. "Supaya engkau paham kalau wibawa itu hanyalah khayalan saja. Mungkin engkau selama ini berpikir kalau penghormatan dari orang-orang seperti mereka adalah sesuatu yang abadi. Sekarang engkau lihat sendiri bukan?
Hanya karena satu botol minuman saja, semua penghormatanmu itu sirna, dan mereka mulai menghajarmu sampai hampir membunuhmu. Ini kebanggaan yang selama ini engkau kejar sepenuh tenaga dan hilang sekejap. Bersandarlah hanya pada zat yang tidak tergoyahkan dan tidak patah oleh perbuatan zaman. Sandarkanlah dirimu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan inilah kisah tentang Jalaluddin Rumi, salah satu sufi yang ternama. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.